Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perceraian, perhara yang menimpa suami dan istri. Lalu apa hukum perceraian? Di dalam Islam? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kepada kita kaidah, ya, annal asla fit talaq, yaitu al-man'. Pada asalnya talak itu terlarang. Beliau berdalil dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu alal ma', bahwa iblis meletakkan arasnya di atas air. Faba'atha sarayah, kemudian ia mengirim pasukan-pasukannya. Dan adalah pasukan yang paling dekat kepada iblis, yaitu a'dhamuhum fitnah, yang paling besar fitnahnya. Ya, di mana para pasukan iblis berkata, aku melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian ada seorang pasukan iblis berkata, ma taraktuhu hatta farraqtuhu bainahu wa baina zawjatihi aw kama qala. Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Maka kemudian iblis berkata, sebaik-baiknya pasukan itu kamu. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa, ya, iblis berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya suami dan istri itu bercerai. Ini menunjukkan bahwa kata Syekhul Islam, bahwa pada asalnya cerai atau talak itu adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Namun di sana ada keadaan-keadaan yang kata para ulama cerai itu terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya mubah, dan terkadang hukumnya haram. Adapun yang wajib, ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah misalnya, yaitu tentang masalah orang yang menzihar istrinya, bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya. Orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya, kata para ulama, maka ditunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan dia dipaksa untuk disuruh, ya, untuk mensetubuhi istrinya. Kalau tidak, maka dia diharuskan atau diwajibkan untuk menceraikan istrinya. Karena menggantung istri itu tidak diperbolehkan, ya akhul Islam a'azakumullah. Cerai disunnahkan kapan? Ketika mungkin kita punya istri misalnya akhlaknya buruk. Kita sudah berusaha untuk membetulkan akhlaknya dengan berbagai macam cara, dengan cara lembut, cara kasar, demikian pula cara-cara yang sudah kita berusaha untuk tempuh. Tapi ternyata akhlak istri kita buruk. Maka kata para ulama, disunnahkan hal seperti untuk diceraikan saja. Kemudian cerai mubah ketika ada diperlukan, dibutuhkan, ya. Ketika seseorang dibutuhkan untuk diceraikan karena hal-hal yang memang dibutuhkan pada waktu itu, silakan saja kata para ulama kalau memang itu ya dibutuhkan. Adapun yang diharamkan kalau ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada perceraian, maka pada waktu itu, di saat itu tidak diperbolehkan kata para ulama. Akhul Islam, dan sebab perceraian itu banyak sekali, ya. Di antara sebab perceraian adalah akibat perbuatan dosa. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, ia bersabda, ma tawadda itsnan, tidaklah 2 orang yang tadinya saling berkasih sayang, bercinta kasih, thumma yufarraq bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu daripada keduanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sebab, ya, perceraian adalah diantaranya dosa yang dilakukan oleh suami atau istri atau kedua-duanya. Karena dosa itu akhul Islam, ia memecah belah antara suami dan istri. Di antara sebab perceraian yang kedua adalah, yaitu antara suami dan istri terjadi hubungan yang tidak harmonis.
ya, salah paham, suudzon yang selalu terjadi, sehingga akhirnya ya ketika tidak ada hubungan yang bagus, ya komunikasi yang lancar antara suami dan istri, disitulah setan akan menanamkan kepada istri ataupun suami suudzon, benih-benih permusuhan. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Walakin bitahrish bainahum. Tapi setan punya cara bagaimana menanamkan ya benih-benih permusuhan di antara mereka. Dengan cara apa? Mungkin dengan suudzon. Ya. Sehingga ketika suudzon itu semakin kuat di hati istri atau suami, akhirnya pada waktu itulah yang terjadi adalah ya berantem, akhirnya sampai kepada tahap perceraian. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah. Hal seperti itu bisa terjadi akibat daripada komunikasi yang kurang bagus. Iya. Sehingga akhirnya sering kali setan masuk di antara kedua mereka dengan memberikan ke dalam hati mereka yaitu suudzon dan yang lainnya. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian di antara sebab ya suami istri itu bercerai, ikhwatul Islam azakumullah, di antaranya adalah karena suami atau istri ya terkadang tidak menjaga pandangannya. Dan ini sebetulnya masuk kepada yang pertama, itu masalah dosa. Ya, ketika misalnya seorang suami kerja di kantor, di sana dia melihat banyak perempuan-perempuan yang lebih cantik daripada istrinya, atau seorang istri kerja di kantor, ya dia melihat laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya, atau istri sibuk dengan Facebook, dan ini merupakan media yang sangat berbahaya di zaman ini. Berapa banyak istri-istri, ya wanita-wanita yang mereka itu dijerat oleh syaitan melalui Facebook, ya. Akhirnya ia berkenalan dengan laki-laki, atau seorang suami pun demikian. Akhirnya syaitan pun menghias-hiaskannya dengan dalih misalnya dakwah lah, menceramahinya lah, mengajak kepada pengajian lah. Tapi lama kemudian dijerumuskan oleh syaitan kepada apa? Kepada perzinahan lah, atau perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Akhirnya ya ketika si istri atau si suami hatinya itu sudah disibukkan dan memikirkan wanita atau laki-laki yang tidak halal baginya, maka ia pun dijadikan oleh Allah lupa kepada sesuatu yang halal untuknya, itu suaminya sendiri atau istrinya sendiri. Makanya hati-hati akhi dengan media-media yang ada di zaman sekarang ini. Mata yang kita tidak jaga, hati yang kita tidak jaga untuk selalu bertakwa kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memerintahkan wanita untuk tinggal banyak-banyak tinggal di rumahnya. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ya. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka, dan mereka jangan tabaruj. Ya, kenapa? Karena ini wanita fitnahnya besar. Dan makna daripada tinggal di rumah itu bukan hanya sebatas tinggal di rumah, tapi kemudian ia bisa melanglang buana melalui internet, melalui media. Ya. Tidak, tetap ia menjaga diri iffah untuk tidak berkenalan dengan laki-laki. Ya, untuk dia menjaga kehormatannya. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam azakumullah, pergaulan ataupun rumah tangga masyarakat Islam itu betul-betul terjaga, ya akhal Islam azakumullah. Maka akhal Islam, agar rumah tangga kita tidak diterjang oleh badai perceraian, setiap daripada suami dan istri wajib mau tunduk kepada Allah, wajib mau kembali kepada syariat Allah, berusaha untuk mengikhlaskan ya di dalam melaksanakan hak-hak daripada pasangannya. Seorang suami ikhlas ketika ia melaksanakan hak-hak istrinya, mengharapkan wajah Allah saja. Seorang istri pun ikhlas mengharapkan wajah Allah saja ketika ia mentaati suaminya. Lalu keduanya pun juga saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'a, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam,
kemudian ia sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, diciprati wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, kemudian ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, maka diciprati wajahnya. Berarti suami ini saling mendukung di dalam ketaatan. Ya. Maka kalau suami dan istri itu saling mendukung di atas ketaatan, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh sakinah. Dan di antara kata Rasulullah, tanda kebaikan yang Allah inginkan pada sebuah keluarga adalah Allah masukkan kelemah lembutan dalam hati mereka. Wallah ya akhal Islam. Maka kita berusaha untuk menjaga rumah tangga kita, di mana kita berusaha untuk bangun di atas syariat Allah, di mana tujuan yang membentuk sebuah keluarga bukanlah hanya sebatas untuk melampiaskan syahwat, tapi juga tiada lain adalah untuk menegakkan syariat Allah di dalam rumah-rumah kita. Ya, semoga kita termasuk di orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.